Oke, rolling. Semoga kita semua cepat kaya, sehat sejahtera dan bahagia, dapat banyak cinta tak bersyarat, selamat di dunia dan akhirat. Ada yang foya-foya tapi tetap berlebihan, susah payah berhemat masih saja kekurangan. Banyak meminta sedikit memberi, tak memiliki tapi tak disyukuri. Di sini lapar, di sana pamer, di sini caper, di sana malah baper. Sudah, jangan diambil hati, nanti sakit hati. Sudah, syukuri yang ada, sudah pasti nikmat. Semoga kita semua cepat kaya, sehat sejahtera dan bahagia, dapat banyak cinta tak bersyarat, selamat di dunia dan akhirat. Thank you. Shout out to Conrad. Walayo. Itu apa, Bapak? Tagline? Itu tagline sekaligus pembakar semangat. Bakar, sikat, oke. Selamat datang semuanya, selamat datang di Drop the Talk, sebuah ruang apresiasi bagi talenta dan karya di dunia industri. Oke, perkenalkan saya dengan Angelina Gregorian Somi Batafor dari Prodi Produksi Media Digital. Dan saya senang sekali saat ini bisa hadir bersama Bapak Conrad. Di sini saya akan menyapa Anda semua dan pendengar setia dimanapun Anda berada. Baik, pada episode kali ini kita akan menyelami lebih dalam nih bagaimana karir dan proses kreatifnya dari para solois di Indonesia. Karyanya itu nggak berhenti-henti nih untuk menginspirasi dari kaum muda maupun para pendengar setianya. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Conrad. Halo. Once again, walayo. Walayo artinya Bapak apa sih Bapak? Walau itu saya ambil dari semacam satu ajakan suruhan bahasa di Larantuka, bahasa Larantuka. Walau itu ajakan untuk merokok. Merokok. Jadi sebenarnya itu bukan cuma sekedar merokok. Jadi wala itu kalau di Larantuka itu ada walanya kita menghisap, terus ada sembonya. Nah, sembo itu hanya mengeluarkan asapnya. Cuman di Larantuka sendiri ketika ada orang lewat depan rumah atau lewat depan tongkrongan kita ajak mereka untuk mampir nongkrong sama-sama. Untuk ikut. Itu kita wala dulu Kak. Mampir wala dulu. Jadi nah, karena di timur Indonesia khususnya di Flores Timur, mungkin di kampungnya Angel juga di Lembata, di Lamelera, itu setiap rumah pasti punya tembakau, setiap rumah pasti punya kopi. Jadi ada waktu tertentu, di zaman tertentu mungkin rumah-rumah di Flores dan Lembata itu rata-rata mereka tidak ada warung kopi di sana. Di era zaman-zaman itu. Kalau sekarang sudah banyak ya, ada warung rokok. Jadi setiap rumah pasti punya tembakau, setiap rumah pasti punya kopi. Sehingga tidak ada warung kopi, tidak ada warung rokok di sana di zaman-zaman itu. Sehingga dari spirit itu saya menjadikan sebagai semacam tagline buat saya untuk mengajar orang untuk tetap semangat, ajak orang bergabung, jalan bersama saya, tapi dengan filosofi dari wala itu. Sehingga wala itu adalah semacam ajakan dan juga mari nyalakan api. Mari nyalakan semangat. api dan memulai pagi yang hari. Asik. Oke, mungkin aku mau bacakan sedikit profil tentang Bapak Conrad. Bapak Conrad itu bernama panjang Conradus Scholastica Benduli. Oke, Kelahiran pakai bapak lah. Oke, kita panggil apa nih? Conrad aja. Conrad aja. Nanti Oke. orang pikir sudah tua lagi. Nanti ketahuan. Oke, biar lebih asik. Conrad, kelahiran Larantuka 10 Februari, aktif itu dari 2002. Iya, aktif untuk bermusik ya. Bermusik. Artinya untuk memulai secara profesional maksudnya. Oke. Memulai ke sana belajar untuk jadi profesional. Belajar untuk jadi profesional. Oke, belajar untuk profesional. Apakah dulu tuh Conrad ini lingkupnya apakah sendiri, apakah grup atau bagaimana dulu tuh?
awalnya sendiri dulu. Awalnya sendiri dulu karena saya merantau di Jakarta. Masuk Jakarta sekitar tahun 99. Terus dia mulai mencoba mengenal Jakarta, mengenal orang-orang yang berasal dari daerah yang sama dengan saya. Siapa saja yang bisa bermusik atau punya aktivitas seni, apapun itu, karena saya pernah terlibat di teater juga, terus gabung di beberapa kolektif juga. Tujuannya biar tidak stres lah, tidak stres karena banyak orang-orang tua dari timur Indonesia atau dari Flores khususnya tidak melihat seni itu sebagai sebuah profesi, hanya sebagai hobi, karena memang culture kita di Indonesia bagian timur, seni itu keseharian. Benar. Bukan sebagai sebuah profesi. Orang juga melihat seni hanya sebagai karena keseharian. Siapapun bisa berkesenian, apapun jenisnya. Jadi dilakukan di sela-sela aktivitas utama, gitu. Sehingga pada saat saya bilang saya mau menjadi seorang seniman, pengen seniman pertunjukan, karena kuliahnya juga sangat mahal, itu menjadi satu kritik buat negara ini sebenarnya ya. Karena untuk industri kreatif di Indonesia, sekolah seni segala macam amat sangat mahal dari segi pendidikannya juga dan segi sumber dayanya, dalam arti ekosistemnya, terus alat-alatnya mahal, udah gitu kalau mau pesan juga pajaknya mahal karena dari luar beberapa alat yang memang di Indonesia agak sulit ditemukan. Bukan cuma musik aja ya, industri film, industri apapun itu. Jadi mereka berpikirnya ke sana, bisa hidup tidak ke depannya, atau bisa menghidupi anak orang tidak gitu. Jadi ketakutan orang tua itu kan sebenarnya kadang-kadang berbenturan dengan keinginan anak ya. Benar. Cuma ya sebagai orang timur memang harus patuh dengan orang tua. Akhirnya saya berhenti setahun tidak kuliah untuk bisa berdamai dengan situasi. Tapi akhirnya kuliah di tahun 2001, baru itu pun juga akhirnya tidak selesai karena saya pikir apakah ini akan berhubungan dengan dunia kerja saya gitu. Kalau hanya untuk kejar ilmunya memang kepake, bahwa di kampus kita belajar tentang sistem ilmu, tapi di jalanan kita belajar soal bagaimana beradaptasi dengan situasi, gitu. Oke. Itu tadi soal background awalnya. Akhirnya bisa ketemu dengan musik, bersahabat dengan musik. Oke. Dari situ kenapa memilih nama Conrad Good Vibration? Oke. Jadi Conrad sendiri bukan nama asli. Good Vibration itu sebenarnya adalah beban yang saya taruh ke diri saya sebenarnya. Sehingga saya punya tanggung jawab untuk harus jadi good vibration atau good vibrator dimanapun saya berada. Terus saya juga berusaha untuk jadi lebih baik setiap hari. Dalam arti kita manusia pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi bagaimana kita melihat kekurangan yang ada di diri kita bisa jadi motivasi. Jadi saya selalu punya motivasi yang munculnya dari dalam diri. Saya menamakan itu sehingga saya tidak harus berharap lebih kepada orang lain untuk jadi lebih baik kepada saya. Tetapi saya yang harus berusaha untuk jadi lebih baik kepada orang lain. Berdampak untuk orang itu lain. Dia, karena pasti akan ada take and give yang sifatnya natural ya, begitu. Sehingga saya menamakan itu, dan itu menjadi titik awal untuk memulai karir solo. Solois. Berarti sebelumnya pernah ikut atau terlibat dalam membuat band atau bagaimana? Iya, bangun band, membuat band, membesarkan band, dan juga terlibat melanjutkan band. Oke, berarti gitu. Ada beberapa fase berbeda nih. Ada fase berbeda. Pertama membangun band dengan beberapa teman dengan nama Kukuraka. Terus Kukuraka itu artinya laba-laba bahasa Maumere. Terus melanjutkan band itu gabung dengan Matahari Reggae. Pernah masuk terus keluar lagi terus masuk lagi. Karena visi saya kepada band adalah harus berkarya dan punya karya original. Jadi bukan tidak mau memainkan karya orang lain, tapi mau sampai kapan kita membesarkan karya orang. Saya pengen itu dia. Conrad ini sudah dibentuk ya, dari pindah ke satu band ke band lain, kemudian akhirnya menemukan branding sendiri yaitu Conrad Good Vibration. Oke. Sebenarnya inspirasi utama dalam berkarir di dunia musik, apalagi memilih reggae itu dari mana sih dan kenapa berangkat menjadi solois? Oke, dari
kenapa menjadi musisi. Yes. Saya belajar dari papa saya, dia bisa bermain musik, cuman menghabiskan waktu akhirnya hanya di gereja, organis gereja. Dia yatim piatu, dia disekolahkan oleh lembaga gereja, misi, bisa sebut ordo. Jadi mereka yang disekolahkan, dia kemuntilan. Karena dia bisa bermain musik, dia akhirnya dipilih untuk menjadi menerima beasiswa untuk sekolah di Muntilan di tahun 50-an kalau tidak salah. Nah, terus dia pulang ke Flores karena dia disekolahkan oleh lembaga itu. Dia akhirnya aktif kepada lembaga itu, mengabdi di situ, menjadi guru, terus lanjut menjadi kepala sekolah, pensiun dengan kepala sekolah, membesarkan koperasi dari yayasan itu, punya banyak sekali koperasi yang dia bangun di sana. Cuman akhirnya dia bekerja untuk orang, gitu. Dia akhirnya di sela-sela kesibukannya dia, mungkin kebiasaan orang tua kita di sana itu jarang untuk curhat ya, dengan segala macam kesedihan atau dengan segala macam persoalan mereka hadapi, mereka berusaha untuk tampil kuat di depan anak-anaknya. Tapi musiklah yang buat dia bisa tenang, bisa menikmati itu. Jadi dia punya banyak buku, tapi buku-buku gerejawi ya, dengan not balok segala macam. Main piano, dia bisa main saksofon, bisa main klarinet. Nah, dari situ saya banyak menghabiskan waktu sebelum tidur saya di dekat dia ketika dia lagi belajar organ, mengiringi lagu-lagu untuk kur di gereja. Latihan. Nah, jadi saya dekat sekali dengan musik. Dia punya banyak sekali koleksi kaset yang memang membuat saya punya banyak wawasan tentang musik berbagai genre, berbagai siapa pelaku musiknya, baik musik klasik, terus musik gerejawi, gitu. Nah, dari situ saya akhirnya mungkin terbawa karya itu. Cuma dia tidak punya banyak pemasukan, atau mungkin tidak pernah dapat masukan dari segi uang finansial dari musik itu, gitu. Jadi dari situ saya terinspirasi untuk jadi musisi. Kenapa dekat dengan pop? Kenapa reggae? Pertama, kita orang timur, khususnya di Indonesia Timur, khususnya juga di Flores, Lembata. Reggae itu sudah dekat sekali dengan kita. Pertama, ada beberapa kemiripan culture dari tradisi musik perkusi kita dengan musik reggae itu ada dekat juga. Terus dari tutur, pelantunan akapela, bahasa adat, pantun dan segala macamnya juga, aksen-aksen juga dekat dengan Jamaika. Akhirnya dari situ saya mempelajari reggae. Saya juga suka dengan hip hop karena dua musik itulah yang kuat di timur Indonesia. Hip hop, reggae, pokoknya musik-musik ceria, musik-musik senang gitu, tropical kayak soca, musik dari Trinidad itu, terus reggaeton dari Puerto Rico dan sebagainya, musik Brazil dan segala macam yang memang punya keterkaitan dekat, termasuk Afrika, Afrobeat, ritmisnya hampir mirip, ketukannya hampir mirip. Nah, dari situ akhirnya saya mikir, kenapa reggae? Akhirnya pada satu ketika saya berpikir, kayak ternyata reggae yang memilih saya. Oh, kenapa begitu? Untuk masuk ke situ, karena reggae butuh banyak pelaku-pelaku yang memang dekat dengan situasi yang terjadi di kita. Jadi reggae itu lebih kepada bagaimana kita merespon situasi yang kita alami, situasi yang ada, dan kita tuangkan dalam karya kita. Entah itu lewat lirik atau lewat emosi, aransemen musik yang mau kita angkat. Gitu. Apakah kita pengen buat orang senang, atau pengen bikin orang berpikir, atau pengen bikin orang jadi teremosi karena lirik dan segala macam. Dan reggae juga dia tidak punya pakem-pakem yang seperti ada di musik pop. Kadang-kadang dia tidak perlu intronya langsung dengan lirik atau dengan nyanyian. Dia tidak punya, kadang-kadang full chorus semua di sebuah lagu itu. Pokoknya pola-pola dalam penulisan lagu pop itu di reggae itu tidak terlalu memperhatikan itu. Reggae juga tidak terlalu memperhatikan dia mau nyanyinya suaranya bagus atau tidak. Yang penting dia lebih kepada karakter dan lebih kamu mau menyampaikan apa. Oke, that's why beberapa kali aku dengar lagu atau selama riset itu tuh memperhatikan sekali liriknya itu isinya mengenai kadang curhatan atau isu-isu yang terjadi entah di Jakarta, entah
lingkupnya lebih luas daripada itu. Apakah sebenarnya memang itu tuangan hati atau bagaimana? Bisanya seperti itu. Artinya kan saya melihat apa yang sedang kita lakukan itu menjadi stress release ya. Sehingga ketika ada persoalan dalam kita berproses, saya tidak berusaha untuk menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Gitu. Tapi berusaha untuk berdamai dengan situasi. Karena saya pikir bahwa kita cuma dikasih hidup sehari itu 24 jam. Kalau dengan waktu tidur kita sekitar taruh sehatnya ada 8 jam, cuman kalau orang kreatif cenderung kadang-kadang dia tidak peduli dengan waktu tidur. Karena 24 jam itu pasti akan kurang. Dia harus berdamai dengan pikiran dan perasaan, belum lagi berdamai dengan situasi atau berusaha menerima teman-temannya seperti apa segala macam. Nah, kalau saya mempersoalkan segala macam itu berarti saya menyerang mental saya sendiri. Benar. Begitu. Sehingga lirik-lirik yang saya tulis itu lebih banyak untuk memotivasi diri saya sendiri karena saya berusaha untuk hidup dengan lirik yang saya ucapkan. Dan sampai saya bilang santai saja esok masih ada lagu. Itu sebenarnya saya berusaha untuk merayakan kegagalan. Karena bosan kita tunggu berhasil dulu. Kenapa gagal kita tidak rayakan? Karena dari gagal kita berpikir. Dari gagal kita akhirnya atur rencana lagi. Dari gagal kita akhirnya tahu siapa teman, siapa lawan. Gitu. Karena kondisinya artinya gini, kita berusaha untuk punya pemahaman yang sama untuk setiap manusia ya. Entah itu kita sudah kenal lama atau kita baru kenal dia. Yang penting kita punya mindset, dia orang baik. Setiap manusia itu orang baik. Tergantung kita bagaimana pendekatannya. Apakah kita bisa memberi sesuatu buat dia, dia juga bisa memberi sesuatu. Jadi take and give itu terjadi. Sehingga santai saja esok masih ada itu sebenarnya motivasi untuk diri saya sendiri. Soal nanti punya manfaat ke banyak orang yang mendengar lagu itu urusan si lagu itu. Karena di era kita telah memberi rilisan itu ke platform atau ke publish, itu udah urusan mereka, bukan urusan saya. Tugas saya adalah jangan sampai saya santai saja esok masih ada, ketika saya gagal saya nggak santai. Karena santai di sini bahwa orang kreatif, orang seni apa segala macam harus bisa tetap nyaman di situasi yang nggak nyaman. Itu prinsip saya. Sehingga kita jangan sampai udah berhenti deh, bikin satu yang baru. Pada akhirnya kan kita akan memulai satu yang baru dengan rencana baru, dengan orang baru, dengan ini baru, dengan cara yang baru. Tetapi masih dalam lingkup industri kreatif. Entah itu kita masuk lewat live IG dulu ke, tanpa harus rekaman dulu ke, atau kita bikin rekaman kotor dulu ke, live kita rekam pakai HP dulu terus lempar dulu ke, bodoh amat. Yang penting apa yang ada di dalam kita keluarkan dulu. Bentuknya apa itu urusan kita, karena di antara lagu buruk yang kita bikin pasti ada orang yang bilang bagus. Benar. Gitu. Berarti kita ketemu orang bagusnya dulu. Kalau kita ketemu orang yang jelek terus, kita pasti dibantai terus dengan ini jelek. Konrad sendiri lagu-lagu sudah banyak dan menurut saya itu asik sekali. Terima kasih. Dari segi lirik, segi aransemen, backsound segala macam itu buat kita menggugah gitu. Jadi stres itu terrilis. Oke, aku mau nanya sejauh ini karya mana yang paling berkesan? Dan apa cerita di balik itu? Kalau ditanya karya mana yang paling berkesan, saya selalu posisikan saya adalah orang tua untuk karya itu. Jadi semuanya punya kesan yang luar biasa. Tapi kalau bisa dibilang ya karya paling pertama yang saya tulis. Tetapi karya itu saya tidak rilis. Apa judulnya? Karena judulnya Tanpamu. Karena sampai hari ini pun ketika anak saya berusaha untuk memproduksi itu, orang yang ada di dalam part of lagu itu, dia sendiri tidak percaya bahwa lagu itu buat dia. Oke. Gitu. Boleh kasih hint atau apa lagunya itu tentang apa sebenarnya? Lagu ini tentang sebenarnya adalah tentang perasaan ya, tentang perasaan. Cuman saya bukan tipe orang yang romantis, atau cara saya untuk romantis itu adalah bukan standar banyak orang, tapi standar saya gitu. Sehingga kadang-kadang apa yang diminta oleh orang yang ada di dalam lagu itu tidak seperti yang dia minta hasilnya gitu. Yang jelas bahwa tadi lagu ini bahwa cerita tentang ternyata saya nggak bisa hidup tanpa lo gitu. Rasa gitu. Iya, karena ini bicara soal rasa bukan soal logika.
gitu. Jadi ya seperti itu lagunya. Nah, jadi sudah pernah dibawakan, sudah pernah direkam bareng Matahari, teman tidak dirilis juga. Padahal udah kasih ke label. Lagu tidak dirilis sama label, artinya mungkin dia belum kasih restu tuh yang orang yang ada. Oh, secara tidak langsung kayaknya ini belum dikasih restu Belum dikasih restu. Oke, apakah ini sebenarnya lagu reggae pertama Conrad atau bagaimana? Jadi ya bisa dibilang lagu reggae pertama. Yang nyala ini lagu saya tulis tahun 2002. 2002. Itu bisa dibilang lagu pertama yang saya tulis. Secara profesional, cuman saya tidak profesional untuk karya itu karena saya tidak memperlakukan dia secara profesional. Oke. Tidak masukkan ke dalam itu. Saya berusaha untuk membuat menjadi profesional. Beberapa kali main di panggung live, banyak yang suka, banyak yang minta kenapa nggak dirilis. Ada juga yang bilang kakak kita cover lagunya ya. Saya sempat kasih izin lah, mau aja gitu. Akhirnya beberapa bulan yang lalu saya suruh anak saya untuk produce. Udah jadi produsernya. Saya pengen duet sama orang yang ada di dalam lagu itu. Tapi orang itu tetap menganggap lagu itu bukan buat dia. Denial, kalau kata anak-anak zaman sekarang, denial dia, nggak percaya. Bisa, dia ngomong, Kita kan berbicara soal musik-musik reggae ya. Reggae itu kan, ya seperti yang Bapak bilang tadi, identik dengan masalah-masalah sosial atau soal rasa dari penulisnya itu sendiri. Aku mau bertanya bagaimana Bapak Conrad itu memastikan bahwa pesan-pesan tersebut nyampe atau efektif melalui lirika, atau mungkin idealnya ada, oh instrumennya harus begini, atau ada teknik-teknik tertentu. Oke, dari proses kreatifnya. Yes. Atau respon ketika lagu sudah dirilis. Bisa dua-duanya. Kalau saya ketika lagi berproses, saya tidak berpikir lagu ini akan diterima atau tidak, atau disukai atau tidak, gitu. Tapi saya selalu punya prinsip bahwa setiap karya pasti akan menemukan siapa penikmatnya. Apapun itu, sama kayak yang penjual, dia bikin sebuah masakan, dia pasti yakin bahwa akan untuk dijual pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli, pasti ada yang suka coba rasa pertama, coba pertama gitu. Yang jelas pada saat saya berproses itu, saya sendiri sudah menyukai karya itu sebagai seorang penikmat ya. Karena pasti setiap manusia pasti punya standar untuk menikmati sebuah karya gitu. Dia pasti punya standar kenapa saya menyukai itu segala macam. Tapi ketika saya mulai berkarya, dari proses penulisan lirik atau bikin aransemen, notasi dulu, chord gitar dulu atau keyboard dulu atau beat dulu, saya sudah punya batasan bahwa saya harus suka dulu. Setelah itu saya menikmati proses itu sebelum saya kasih ke orang-orang, sebelum saya rilis. Nah, saya sudah menikmati sampai pada satu titik bahwa ini harus saya rilis. Akhirnya saya rilis lah itu. Setelah rilis, saya pasti punya cara untuk bagaimana cara untuk membuat lagu itu penyebarannya bisa kemana-mana. Entah itu lewat platform atau lewat live perform, showcase dimanapun. Kapan ada kesempatan ketika saya disuruh perform, saya perform. Ketika ada kesempatan untuk saya memperkenalkan karya atau memperkenalkan diri saya akan memperkenalkan itu. Karena sebagai musisi independen, pernah juga ada di label, kita pasti punya pengalaman bagaimana kerja label, bagaimana kerja musisi independen dengan teman-teman yang sudah berproses lebih dulu, banyak diskusi dengan teman-teman semua. Jadi setelah lagu saya sudah rilis, saya harus promo dengan apa yang kita bisa berdasarkan semua yang ada di kita. Duitnya berapa? Kalau tidak ada duit berarti kita butuh banyak bergerak, jalan kemana-mana dengan kemampuan, penting modal bensin. Ya itulah kemana-mana. Akhirnya respon yang berikutnya adalah saya lihat dari platform ya. Karena sekarang semua platform udah ada. Sosial media kita bisa lihat berapa yang gunakan untuk Reels, bisa tahu berapa yang gunakan untuk postingan Instagram, berapa yang pakai di TikTok. Di Spotify kita bisa lihat berapa stream tiap bulan, lagu ini berapa kali diputarkan, segala macam. Itu lebih menjadi data statistik buat kita untuk melihat bahwa jangkauan lagu ini udah sampai ke mana. Area-area mana yang harus kita datangi. Apakah kita masuk ke area yang memang harus pakai uang atau pakai koneksi, atau kita bagaimana caranya. Yang penting era sekarang saya selalu punya prinsip dalam diri, kemanapun saya pergi saya akan bawa apapun yang saya lakukan gitu. Baik secara langsung dan secara nggak langsung. Ketika ada orang undang saya ke sini, Angel undang saya ke podcast ini, pasti orang yang belum kenal saya tapi sudah kenal Angel pasti akan kenal saya secara tidak langsung.
ada beberapa orang yang akan mencari tahu siapa saya, entah itu karya-karya saya, apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah itu kan bagian dari tadi simbiosis mutualisme tadi, bukan soal subscribe Angel berapa, bukan, tetapi Angel dengan maaf usianya seperti ini, secara bisnis investasi saya di bisnis akan panjang karena Angel menyebarkan itu untuk ke generasi Angel, karena usia saya akan kesulitan akan masuk secara langsung. Pertama butuh pendekatan yang lebih serius atau lebih jauh sehingga bahasa saya nyampe ke mereka gitu. Tapi karena ngobrol dengan Angel, penontonnya Angel akan tahu, oh ternyata ada Conrad Good Vibration, penyanyi reggae, lagunya ini. Nah dari situ, jadi prinsip saya bahwa saya tidak perlu melihat media itu sebesar apa. Karena era sekarang bukan soal banyak followers atau banyak, tapi dia aktif apa enggak. Itu aja sih. Sehingga itu tadi cara saya berpromosi, cara saya memperlakukan karya saya, apa yang sedang saya lakukan. Jadi memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Gitu. Begitupun juga sebaliknya. Oke. Berarti lebih kepada apa ya? Bisa dibilang apa ya? Dari Bapak Conradnya sendiri ke luar gitu ya, bukan oh ini platform ini bukan secara angka-angka melulu gitu ya, tapi bagaimana prosesnya gitu ya. Oke. Selanjutnya tuh aku penasaran, tantangan sebenarnya di dunia industri itu tuh apa yang paling berat gitu? Apakah mungkin masalah originalitas, ataukah mungkin kayak tadi angka-angka data statistiknya, ataukah mungkin secara kerjasamanya di luar, bagaimana? Tantangan terbesar yang saya hadapi sekarang adalah adaptif. Kita beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi sama lifestyle orang, beradaptasi sama tren yang diciptakan oleh media, platform, beradaptasi dengan teman-teman yang ada di dalam lingkungan kita, di kolektif kita, komunitas kita, juga dari luar. Itu yang tantangan terbesar untuk era saat ini, beradaptasi. Dari adaptasi kita akhirnya bisa belajar. Oh, gue harus bikin lagu seperti ini nih. Gue harus bikin karya seperti ini nih. Artinya gini, ada sifatnya yang idealis, ada sifatnya juga yang sifatnya adalah adaptasi tadi, konsumtif atau produktif, itu juga penting kan. Artinya gini, prinsipnya ketika kita idealis, jangan ngeluh ketika karya kita belum diterima, karena sudah dari tadi proses kreatif saya sudah dasari dengan yang penting saya suka dulu. Soal orang lain suka itu persoalan nanti. Kita banyak cara untuk bisa bikin orang suka. Apakah kita kenal dengan dia, atau kita buat pola promosinya yang memang menarik, atau pola videonya menarik, postingan konten yang menarik, apa segala macam. Yang goalsnya adalah membuat orang suka dengan produk kita gitu. Begitu. Jadi tantangan terbesar itu adalah adaptasi dengan situasi, sehingga kita tidak kena mental health, bisa jaga itu, tidak stres, apa segala macam. Maksudnya sebisa mungkin masalah itu kita yang ciptakan, tetapi kita bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, saya yakin tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Tidak diselesaikan juga pasti akan selesai dengan sendirinya, karena kita tidak pikirkan persoalan itu. Masalah itu menjadi berat ketika kita pikirkan persoalan itu. Benar. Jadi kadang-kadang ya mungkin agak sulit buat sebagian orang, tapi saya akhirnya melewati itu gitu. Karena kalau saya berada dalam posisi membandingkan diri saya dengan yang lain, kena mental saya. Jadinya jatuhnya ya gimana ya, nggak berkembang gitu. Itu dia. Stuck di situ. Itu dia. Pertama, karena saya kurang adaptasi, sehingga saya tidak bisa masuk dalam eranya Angel, Gen Z atau milenial gitu kan. Selera kan berubah terus tuh. Benar. Gitu. Jadi karena saya tidak bisa adaptasi, saya tidak bisa main sosial media. Saya akan tetap dengan cara lama gitu. Harus main di kafe apa segala macam. Kan sebagian orang bisa suka ke kafe yang ada alkoholnya, ada sebagian orang juga yang tidak suka. Ada yang suka ke tempat kopi, ada juga yang tidak suka. Gitu. Jadi ya itu tadi, karena saya akan main di kedai kopi nih. Saya akan pilih playlist, songlist yang memang bisa dinikmati kedai kopi. Atau aransemennya kita rubah. Itu adaptasi gitu. Kurang lebih itu. Jadi tantangan terbesar itu adalah buat saya adalah adaptasi. Itu aja. Oke. Berarti Conrad ini lebih kepada apa ya? Berusaha untuk masuk ke dunia, apalagi digital sekarang kan serba cepat. Trending juga kadang mengikuti orang yang mempunyai media sosial itu. Itu dia. Kalau untuk promosi ya, kita balik lagi ke tadi. Conrad ini menjalani
atau mengelola media sosialnya itu sendiri atau gimana? Karena kan kita balik ke tadi dunia digital dan internet itu kan sekarang udah mulai berbeda gitu. Dan mau balik lagi, tantangan terbesarnya itu menghadapi algoritmanya. Kalau dari Bapak tanggapannya gimana nih? Nah, seneng nih kata kuncinya algoritma. Nah, algoritma ya mau tidak mau ya kita harus adaptasi dengan sana. Artinya kan beberapa praktisi sosial media itu kan mereka paham benar dengan algoritma. Berarti kita akan bicara soal data statistik ya yang ada di semua platform gitu kan, pasti ada reportnya tuh. Nah gitu. Kalau saya tidak bergaul dengan teman-teman yang paham itu, saya tidak tahu. Yang jelas mereka selalu bilang gini, pola yang dipakai oleh pelaku bisnis A kadang bisa juga dipakai oleh pelaku bisnis B, tapi juga kadang juga tidak bisa dipakai oleh pelaku bisnis B, karena kita harus tahu market kita seperti apa, visi misi kita menjadi seperti apa gitu. Nah, promosi era saat ini sama era di bawah 2010 itu berbeda. Di bawah 2010 kita lebih kepada bagaimana fisik kita harus samperin, atau kita harus kirim materi lagu kita itu dalam bentuk fisik karena di play secara fisik. Kalau sekarang kan bisa dalam bentuk metadata, ya kan? Kita tanpa kita hadir juga materi kita bisa ada di sana, gitu. Bisa. Artinya dari situ kita udah bilang, oh berarti yang harus kita siapkan adalah materi-materinya kan, atau diri kita sendiri. Apa kita mau datang langsung ke sana, atau kita cuma sekedar kirim materi tadi. Nah, kalau saya prinsipnya gini, kalau kita bisa samperin langsung, kenapa tidak? Karena pasti hubungan personalnya pasti lebih bagus, lebih emosinya lebih ketemu, terus kita akan bisa obrol lebih banyak, kemungkinan untuk kita bikin sesuatu juga lebih besar, karena saya senang berkolektif gitu, berkumpul dengan teman-teman, senang kolaborasi, senang kumpul, terus akhirnya kita bisa mengelaborasikan apa yang sedang kita lakukan, kita punya pikiran dengan teman-teman lain, sehingga kolaborasi itu bisa terwujud kan. Kita goalsnya juga lebih jelas, kita mau seperti apa. Terus kita akhirnya tidak berpikir tentang ternyata semuanya semata-mata karena uang, walaupun uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Cuma kan artinya mindset itu kan muncul kepada kita melihat ketika pola kita adalah business approach ya, atau kita lebih pendekatannya bisnis. Kalau kita pendekatannya sosial, jadi kita tidak berpikir tentang semata-mata harus ada uang dulu kita bikin. Jadi prinsip saya seperti itu. Promosi itu bisa dengan bentuk apapun di saat ini, karena setiap orang sekarang punya kamera, di kamera personalnya, kamera handphone. Ketika dia melihat kita unik, dia akan videoin atau dia foto, dia akan sebarkan. Itu pasti orang yang punya etika, dia akan menulis siapa yang dia foto, siapa yang dia videoin, objek apa yang dia akan tulis. Nah, ketika kalau dia tulis itu, pasti secara tidak langsung saya dengan apa yang ada di diri saya akan tersebar kemana-mana kan. Itu promosi. Berarti kita secara tidak langsung orang mempromosikan kita tanpa kita bayar. Nah, kita responnya dari mana kita lihat? Kita sudah dipromosikan oleh dia. Dari Instastory kalau dia tag ke kita, atau dari TikTok atau semua platform yang dia tag ke kita. Kalau kita tidak tag, satu saat kita akan ketemu. Kalau postingan dia viral. Yes, benar. Itu kan? Benar. Nah, kayak biasa yang viral diundang. Nah, gitu. Baru diunggah oleh yang ada dalam video itu. Yes, kalau punya keuntungan. Ketika dia memposting kita lagi, misalnya kita dalam situasi yang memang kita anggap itu negatif ya, negatif campaign yang dilakukan. Nah, kadang-kadang kan kita harus, makanya tadi kita belajar menangani masalah tadi, manajemen konflik misalnya. Oh, saya misalnya lagi dalam kondisi mungkin nongkrong terus ada pengaruh alkohol misalnya, orang videoin terus posting apa segala macam. Saya lihat nih sisi baiknya apa nih, sehingga saya menarasikan itu. Itu makanya intinya lah kita beradaptasi tadi, sehingga kita bisa dengan tenang untuk melihat, oh postingan dia ini negatif. Kita lihat nih, karena coba public figure saat ini, bagaimana mereka menciptakan konflik sendiri, mungkin dengan gunakan buzzer, tapi mereka bisa meredam itu, sehingga secara bisnisnya mereka ada di semua lini kan, sehingga dia dibicarakan terus, apa segala macam terus.
Jadi bukan kita sensasi ya atau kita gimmick ya, bukannya. Tapi bagaimana kita melihat masalah itu menjadi sebuah modal untuk kita bisa jadi lebih baik, jadi penjangkauan kita lebih luas gitu. Toh ujung-ujungnya yang bersalah adalah yang posting kan. Kenapa posting gitu? Ya. Oke. Gitu. Kita udah bicara soal viralitas, kemudian juga tadi soal kolaborasi. Kolaborasi berarti sangat penting ya. Penting sekali. Kan sudah saya lihat di YouTube segala macam itu kan kolaborasi dengan Coconut Trees, terus Muhammad Ras juga. Ras Muhammad ya. Kepikiran nggak ke depannya itu kolaborasi dengan Gen muda? Kepikiran sih pasti, tapi sudah dilakukan. Oh, oke. Malah saya pernah berkolaborasi dengan anak usianya 5 tahun. Oke, yang mana tuh? Baru rilis lagu tentang kebangsaan. Oh, oke. Kebetulan vokal coachnya dia, mentornya dia itu teman saya. Oke. Dia ngajak kolaborasi. Saya dengan senang hati menerima itu. Berarti ini nih pentingnya link terus Itu kolaborasi, akhirnya tercipta juga sebuah karya. Itu dia, karena saya pasti ngelihat nih si anak umur 5 tahun ini bagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Akhirnya karena dia anak umur 5 tahun tapi di lokasi syuting, kita syuting di Jogja, di apa namanya itu yang bekas galian tambang, mereka bikin jadi daerah wisata. Saya lupa namanya itu. Syuting dari pagi sampai dengan sore, dia nggak pernah ngeluh. Dia malah energinya lebih luar biasa. Artinya memang dia sudah melihat dirinya sebagai seorang penampil. Dia ganti fashion berapa kali. Terus proses rekamannya juga. Dia dari pagi udah rekaman, saya datang jam 9 malam, dia masih semangat, anak itu. Oke. Iya. Terus lagu tentang kebangsaan. Saya ikut terlibat di situ, walaupun partnya sedikit, tetapi saya melihat gini, ini investasi. Benar. Jadi kalau dia dengan pola pembentukan dan manajerial yang dia punya, dia sudah begitu, artinya 5 tahun ke depan dia akan menjadi public figure. Yang notabene kalau dia naik, pasti ikutan naik. Benar, karena pernah bekerja sama. Iya, pernah bekerja sama. Jadi itu investasi yang saya pikir itu namanya investasi sosial. Soal nominalnya tidak terlalu besar, tapi jangka panjang kan. Gitu. Jadi kolaborasi itu dengan Gen Z atau juga Gen Alpha nanti pasti akan saya lakukan. Mungkin dia itu Gen Alpha. Karena lahirnya tahun 2020. Iya, berarti 2020 dia lahir. Iya. Gitu. Dengan proses produksi yang sangat profesional. Dia pakai tim videografer yang memang PH, pakai ini karena memang dia punya kekuatan dana bagus ya gitu. Jadi itu yang saya pikir, bukan soal dia punya followers berapa, tapi dari dia. Itu dia, karena buat saya adalah saat ini adalah apapun yang kita lakukan, narasinya yang lebih penting. Kita mau posting pisang goreng kayak, tapi kalau narasinya juga konsep promonya keren, ya laku-laku aja. Dia bisa masuk ke tempat yang luar biasa karena itu. Siapa yang bawa kita gitu, siapa yang ngajak kita itu penting juga. Gitu. Jadi ikut positifnya ikut terdampak. Prinsipnya itu. Oke, kita udah bicara banyak sekali mulai dari kolaborasi, kemudian perkembangan diri, berdamai yang tadi di awal. Untuk penutupnya, aku mau bertanya soal harapan depannya soal musik reggae dan apa karir yang telah dibangun itu kedepannya mau kayak gimana atau harapannya apa ya? Harapannya sih umur panjang. Amin. Harapannya sehat. Sehat selalu. Terus teman-teman masih punya prinsip yang sama, kita masih bisa visi atau masih bisa saling beradaptasi, saling komunikasi. Harapannya itu. Terus masih bisa terus berkarya dengan originalitas yang memang kita jaga. Atau juga memang kalau mau keluar dari situasi titik nyaman yang sudah kita jalani sama ini, kita masih ada ruang untuk bisa bereksplorasi apapun itu ke depannya. Terus harapan besarnya adalah pemerintah sih. Pemerintah lebih adaptasi lagi dengan perkembangan teknologi sehingga industri kreatif itu benar-benar menjadi industri kreatif Indonesia. Kita tidak numpang di platform milik negara lain. Jadi begitu. Punya komunitas sendiri. Jadi harapannya adalah pemerintah. Karena saya pikir orang Indonesia sudah sangat kreatif, sudah sangat adaptif. Banyak cuma kita akhirnya numpang jualannya di
tokonya orang, milik negara lain. Sehingga kita tidak punya kekuatan untuk menentukan harga jual kita saat ini. Masih terbatas untuk bergerak lebih luas. Nah itu dia, jadi kalau harapannya itu. Makanya kalau di industri musik nih, kita nggak bisa nentuin harga kita berapa per lagu kita. Yang nentuin platform. Nah platform itu milik luar. Dan daya negosiasi Indonesia kepada platform itu sangat rendah, sehingga per streaming Indonesia itu sangat kecil. Jadi situasinya adalah orang kreatif Indonesia ini besar bukan dari hasil kerja pemerintah gitu ya, tapi hasil jeripaya pelaku seni itu sendiri, gitu. Apalagi mereka yang tidak selalu beriringan dengan pemerintah. Jadi harusnya pemerintah bersikap wise, bersikap netral. Mau dia kontra atau dia pro, dia harus punya kesempatan yang sama, punya support dan dukungan yang sama. Jangan sampai karena dia kontra, dia mengkritik terlalu ini, dia ditekan, gitu. Situasinya gitu. Padahal kan dengan bonus demografi Indonesia sebesar ini, kalau kita punya platform sendiri, kita bisa kaya raya. Musisi atau seniman Indonesia bisa kaya raya. Gitu. Lebih luas lagi. Itu dia. Karena industri kreatif kan tidak harus punya menetapkan plafon angka RAB-nya di bawah, dia bisa pasang harga untuk pembuatan sebuah video atau sebuah lagu, dia memasang 3 miliar juga suka-suka dia kan. Iya. Gitu dong. Ya harusnya kan seperti itu kan. Iya, harusnya. Dengan narasi atau dengan bahasa proposal yang dia mau bikin, selama pengajuannya bagus, ya pastinya harus diterima. Cuman situasi saat ini adalah orang-orang yang dekat sama yang di atas aja yang bisa diterima, gitu kan. Oke. Pasti Angel paham lah gitu. Paham lah, teman-teman di rumah juga pasti paham. Oh iya, Bapak, saya dengar juga akan ada show konser tanggal 8 November. Iya, terima kasih ada pertanyaan ini. Karena ini memang itu tadi, kita akhirnya bikin acara sendiri. Kolektif yang kita bikin namanya Hip Hop Reggae Connection. Kita gabungkan dua subculture music, hip hop sama reggae. Kita pada dasarnya sih kita berangkat dari satu akar yang sama, tapi di Indonesia dua genre ini atau dua musik ini masih segmented ya. Dia community. Nah, selama ini kita numpang di acara orang, di event orang. Akhirnya dari 2020 kita memulai dari konten-konten di YouTube dan segala macam. Kita main di cafe, di klub. Akhirnya kita bikin festival sendiri. Kita bikin konser panggung sendiri dengan konsep yang memang kita create sendiri. Jadi apa yang tidak ada di festival lain kita bikin di sini. Yang memang culture-nya, skenanya udah dua skena. Jadi kalau masuk area itu, kalian walaupun bukan anak hip hop atau bukan anak reggae atau bukan Jamaican sound, masuk ke situ kalian akan ada di situasi yang memang seperti masuk ke sebuah sinema, sebuah ini. Kita set up semua. Pokoknya kita pasang badan, buang uang. Keren. Kita sponsor juga tidak ada masuk, satu aja yang masuk, tapi dari komunitas juga. Dari komunitas, cuman kita jual konten. Jadi kita jual waktu durasi, mereka bayar durasinya. Dari pagi sampai siang itu mereka akan bikin konten di situ karena mereka suka dengan desain layout acara kita. Jadi mereka suka. Untuk waktunya sendiri tanggal 8 November 2025, lokasinya di Cilandak di Cibis Park. Acaranya dari pagi jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam, mungkin kita tolerir sampai jam 11 malam. Karena kita kepengen acara ini dia untuk semua generasi usia. Jadi yang datang bawa anak aman, karena kita tidak ada alkohol, tidak ada yang 21 tahun ke atas, tapi tidak ada. Semua bisa dicerna. Aman, semua bisa menikmati. Bisa menikmati. Kita juga kurasi materi lagu, berdasarkan lirik yang memang bisa diterima, segala macam. Gitu. Untuk info-info pendaftaran segala macam sampai tanggal berapa Bapak? Penjualan tiketnya untuk yang pre-sale sekarang bisa teman-teman lihat di Instagram dari hip hop _reggae_ connection di IG-nya, atau di TikTok juga sama. Tiket sampai kita akan on the spot juga ada, tapi online-nya sekarang sampai tanggal 31 presale 2. Terus sampai tanggal 10 nanti ada presale 3. Tanggal 5 November ada presale 3. Terus nanti udah harga normal. Mungkin itu saja yang bisa kita bagi-bagikan. Mungkin nanti akan ada part 2, part sekian nanti kita lihat lagi ya. Untuk Bapak Conrad, sama Fuad, terima kasih
karena sudah datang, sudah mau meluangkan waktunya di sini, sudah berkesempatan juga. Semoga apa yang di-sharing pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk semua kalangan. Amin. Amin. See you guys. Bye.